Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat sore ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami coba cek kondisi lahan kebun kami yang kami tanami dari bibit porang umbi ya teman-teman. Ukuran rata-rata 1 kilo isi 3, 4, 5, 6 ya, ada yang 7 juga. Dan di sini alhamdulillah sudah memasuki usia kami tanam dulu di tanggal 20 ya. Ini sudah 37 hari ya, 38 ya, hampir 40 hari teman-teman dari kami tanam. Usia sudah 40 hari. Ini alhamdulillah kondisinya bagus dan bisa mengejar ketertinggalan untuk tanaman porang yang ditanam lebih awal tahun, bulan-bulan kemarin sebelumnya. Cuma memang belum serempak ya teman-teman. Yang bagian ujung sana itu rata-rata sudah mekar semua dan alhamdulillah kondisinya bagus. Cuma yang bagian sini aja ini yang masih ada yang rebung, nombak seperti ini, dan ada yang juga sudah mulai tanda-tanda mekar. Artinya memang belum serempak. Dan kondisi gulma sejauh ini mulai muncul sedikit-sedikit ya. Nanti harus segera kita lakukan penanganan agar tidak sampai kewalahan gulma sampai banyak dan akhirnya menyusahkan kita dalam merawat tanaman porang. Karena apa? Ketika tanaman porang kita nanti daunnya sudah semakin lebar, saling bertemu antar daun tajuknya itu untuk lalu lalang lewat paritnya saja itu susah. Dan alhamdulillah sedikit keuntungan dari bercocok tanam porang di dataran yang kondisi airnya cukup seperti ini, karena ada rembesan-rembesan dari lahan-lahan warga di sekitar kiri kanan yang dimana di situ mereka menanam padi. Akhirnya di sini parit-paritnya ini yang jalur-jalur air besar. Biasanya ketika kondisi parit kita lebih dalam, maka resapan-resapan dari kiri kanan lahan yang lebih tinggi cenderung akan mengumpul ke daerah yang datarannya lebih rendah. Dan sedikit keuntungannya yaitu dengan tanam di daerah seperti ini, dengan tanah yang lebih cenderung bisa menyimpan air, menahan air, itu ketika terjadi mogok hujan seperti ini, di daerah kami sudah mulai ada mogok hujan lagi. Ini 1 minggu lebih nggak ada hujan. Kemarin ada gerimis-gerimis gitu ya, cuma ya kalau orang daerah kami namanya uyuh kinjeng atau uyuh atau air kencingnya capung istilahnya begitu. Cuma ya itu adalah cerita zaman dulu yang bisa menjadi bahan ceritaan orang tua untuk kita semuanya. Yang pasti intinya sedikit keuntungan, yaitu alhamdulillah dengan kondisi yang meskipun mogok hujan, dan di sini artinya tidak ada hujan seminggu lebih, tanaman porang kita tetap alhamdulillah bagus, subur. Karena apa? Perakarannya masih tersuplai cukup air dari parit-parit yang masih basah seperti ini. Tentunya dia akan daya kapilaritasnya air ke tanah-tanah yang sekitarnya ini bagus, jadi saling menopang lah ya teman-teman. Jadi artinya kalau lapisan atasnya ini sudah mengering, rembesan dari uap yang bawah dia akan naik ke atas. Dan alhamdulillah itu menjadi salah satu solusi dan menjadi salah satu manfaat ketika kondisi cuaca kurang bersahabat teman-teman. Dan memasuki usia seperti ini, karena memang rata-rata porang sudah ini ya teman-teman, sudah mulai mekar daunnya sempurna, meskipun belum secara keseluruhan. Ini nanti kalau daunnya sudah mulai seperti yang di bagian sebelah sini, ini bisa mulai kita lakukan proses pemupukan tahap awal ya. Kalau pupuk dasarnya kan sudah waktu awal kita tanam ya. Pupuk yang kami berikan di sini satu, ada sekam yang sudah lapuk ya, kemudian ada sekam yang masih segar juga, karena memang kemarin tidak semuanya dapat stok yang bagus, tapi intinya sudah aman lah ya, karena tersetok beberapa
bulan juga. Kalau yang sudah stok bertahun-tahun itu lebih aman lagi karena dia sudah lapuk dan gampang jadi bahan ini kompos penggembur dan sumber nutrisi tanaman porang kita. Kemudian yang kedua, kami menggunakan triple super fosfat untuk pupuk dasarnya ya, waktu kami olah lahannya. Terus kemudian kami kasih biofosfat juga, sama ada asam humat juga kita campurkan waktu itu. Terus kemudian kami kasih dolomit tentunya untuk menjaga kestabilan pH tanahnya, karena di sini lahannya meskipun dataran tinggi bukan persawahan. Kalau yang sawah itu yang sebelah sana ini, atas sana juga sawah. Cuma di sini dulu juga pernah dipakai untuk menanam padi. Artinya kondisi lahannya dikhawatirkan kecenderungannya nanti sering asamnya, apalagi ditambah curah hujan yang tinggi. Ternyata meskipun tahun ini curah hujannya nggak tinggi, tapi ya tetap kita harus sedia payung sebelum hujan. Artinya tidak harus nunggu kondisi hujan tinggi curahnya baru kita buru-buru nabur dolomit, nggak usah seperti itu. Jadi meskipun nggak dalam kondisi seperti itu pun akan lebih baik ketika kita sedia payung sebelum hujan. Lahan kita kondisikan supaya tetap aman, steril, stabil, dan tentunya itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi tanaman kita nanti ketika menghadapi cuaca yang ekstrim, ketika menghadapi kondisi yang kurang bagus, dia akan tetap bisa survive dalam kondisi cuaca yang anomalinya yang nggak bagus seperti ini ya teman-teman ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, usahakan untuk proses melakukan penanaman porang itu dikondisikan dari awal ya. Jangan nanti di tengah jalan ambil langkah-langkah manuver, istilahnya begitu. Itu kurang bagus bagi kondisi pertumbuhan tanaman porang kita. Di sisi lain juga tentunya kondisi psikologis kita juga nggak bagus, karena ketika kita melihat tanaman porang kita bermasalah, stres, kita pun jadi ikut stres. Nanti kita melihat tanaman porang kita tumbuhnya subur, kita senang lagi. Nanti tanaman porang kita stres, kita ikut stres lagi. Jadi supaya tidak terjadi hal semacam itu teman-teman. Oke ya teman-teman, alhamdulillah inilah cerita kami. Inilah kondisi pertumbuhan tanaman porang kami. Inilah kondisi perkembangan sejauh ini memasuki bulan Januari di lahan petak tanaman porang kami. Mudah-mudahan tanaman porang teman-teman semuanya diberikan kondisi yang lebih bagus lagi, lebih subur lagi, dan tentunya di musim dorman tiba nanti mudah-mudahan hasilnya bisa sempurna sesuai yang diharapkan. Oke ya teman-teman, sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami, dari keluarga Exmood di video kali ini. Semoga video yang kami bagikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.